Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, saya sendiri Syahrul Ramadan dan juga rekan saya Rizky Mahaputra dan juga Vini Vinola. Kami dari kelas MBSB pada mata kuliah kewirausahaan ini akan menjelaskan sedikit materi tentang definisi dari kewirausahaan, ruang lingkup kewirausahaan dan juga konsep dasar kewirausahaan. Baik, yang pertama yaitu definisi dari kewirausahaan. Kewirausahaan juga diartikan dalam bahasa Inggris sebagai entrepreneurship, yang mana entrepreneurship itu yaitu kemampuan mengelola sesuatu yang ada dalam diri seseorang sehingga dapat dimanfaatkan lebih optimal supaya pada kemudian hari dapat meningkatkan taraf hidup seseorang tersebut. Adapun kewirausahaan dalam bahasa Indonesia itu sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada pada dirinya, baik itu sumber daya material, intelektualnya, waktu, dan juga sumber daya kemampuan kreativitasnya untuk menciptakan suatu produk ataupun usaha yang mana suatu produk atau usaha tersebut dapat berguna bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Contohnya, seseorang menciptakan suatu usaha baru dengan menggunakan sumber daya dia sendiri, baik itu materialnya, intelektualnya, ataupun ide-idenya, sehingga ia dapat menciptakan usaha baru yang mana usaha tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, baik itu bagi kolega-kolega ataupun konsumen-konsumen yang menggunakan ataupun menggunakan usaha dia, memakai usahanya tersebut, dan juga bagi orang lain yang bekerja sebagai karyawan pada usahanya tersebut. Adapun pelaku dalam kewirausahaan ini disebut juga dengan wirausahawan, yang mana wirausahawan ini yaitu seseorang yang memiliki usaha ataupun memiliki kemampuan untuk mengenali suatu produk baru, memasarkan, dan juga mengoperasikan suatu usaha dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada, sehingga usaha tersebut dapat menguntungkan untuk dirinya dan juga orang lain. Itu adalah pelaku dari kewirausahaan tersebut, juga disebut juga dengan pengusaha ataupun wirausahawan. Adapun dalam diri seorang pengusaha atau wirausahawan tersebut harus terdapat yaitu pertama, sifat percaya diri. Sifat percaya diri ini sangat penting bagi seorang pengusaha agar ia dapat percaya diri terhadap dirinya sendiri untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua yaitu memiliki sifat kepemimpinan, yang mana seorang pengusaha harus memiliki sifat kepemimpinan, baik itu kepemimpinan untuk memimpin dirinya sendiri maupun memimpin karyawan-karyawannya apabila ia memiliki karyawan. Berikutnya yaitu sifat berani mengambil resiko, yang mana seorang pengusaha harus berani untuk mengambil resiko, karena dalam suatu usaha pasti memiliki resiko ke depannya. Jadi seorang pengusaha tersebut harus siap untuk mengambil resikonya tersebut. Berikutnya yaitu seorang pengusaha harus memiliki pemikiran yang panjang untuk ke depannya, karena suatu usaha tersebut tidak diciptakan untuk jangka pendek, melainkan diciptakan untuk jangka panjang, sehingga seorang pengusaha harus memiliki pandangan untuk ke masa yang akan datang. Berikutnya, seorang pengusaha, ciri-ciri ataupun hal yang harus terdapat pada diri seorang pengusaha yaitu seorang pengusaha harus bisa membaca pasar ataupun bisa membaca situasi apa yang dapat diuntungkan dari situasi tersebut. Dan juga seorang pengusaha harus fokus terhadap pekerjaannya dan juga tujuan dari usahanya tersebut.
berikutnya, adapun ruang lingkup dari kewirausahaan ini terbagi menjadi 3, yaitu ruang lingkup menurut jenis kegiatan. Yang mana menurut jenis kegiatan, kewirausahaan ini yaitu yang pertama usaha perdagangan, yaitu seperti contohnya retail ataupun perdagangan toko baju dan toko lain-lainnya. Yang kedua yaitu usaha industri, yang mana usaha industri ini bergerak di bidang pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan yang jadi ataupun bahan setengah jadi. Contohnya industri batu bata, industri batako, industri semen. Kemudian yaitu usaha jasa. Usaha jasa yaitu usaha yang bergerak di bidang jasa ataupun usaha yang memberikan suatu pekerjaan ataupun jasa terhadap orang lain. Contohnya jasa laundry, jasa taksi ataupun jasa yang lainnya. Yang kedua yaitu menurut bidang usahanya. Terdapat beberapa macam bidang usaha dalam kewirausahaan ini. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan juga perkebunan. Dan juga masih ada beberapa jenis bidang usaha pada kewirausahaan ini. Yang ketiga yaitu menurut kepemilikan. Adapun kewirausahaan menurut kepemilikan yaitu kewirausahaan yang kepemilikannya bersifat perseorangan, persekutuan ataupun firma, perseroan, dan juga koperasi, yang mana seperti di Indonesia koperasi itu adalah milik anggota koperasi itu sendiri. Mungkin sekian materi ataupun penjelasan yang dapat saya berikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have nobody.